Vina Dewi Arsita yang biasa dipanggil Vina yang tinggal dengan orang tua dan kakaknya di Kabupaten Cirebon. Yang mana di tahun 2016 itu ya Vina ini tuh masih berusia 16 tahun yang masih duduk di kelas 1 SMA. Yang mana menurut pengakuan orang tuanya nih ya, kalau Vina di rumah yang biasa dipanggil Dede itu anak yang pendiam dan manja banget tuh dengan kedua orang tua dan kakaknya. Dan Vina juga sebenarnya nggak gitu sering keluar dan bergaul gitu loh. Jadi biasanya ya Vina ini tuh cuman keluar untuk main itu pun kalau ada temen yang ngajak keluar. Tapi di samping itu Vina juga ternyata udah pacaran dengan Muhammad Rizky Rudiana atau biasa dipanggil Eki. Yang mana saat itu ya orang tua Vina juga itu emang udah merestui hubungan mereka. Karena saat itu Eki emang sering main ke rumah Vina. Bahkan orang tua Eki pun itu sering main ke rumah Vina untuk silaturahmi dengan kedua orang tua Vina. Yang emang orang tua Vina juga saat itu udah percaya banget dengan Eki yang sebagai pacarnya Vina saat itu. Nah bahkan saat itu ya Vina emang menjalani hubungannya dengan Eki itu bener-bener serius. Tapi saat itu Eki juga ternyata sering ngajak Vina keluar untuk jalan-jalan dan juga nongkrong dengan teman-teman satu tongkrongannya. Nah disinilah ternyata ada salah satu teman Eki yang bernama Egi tuh yang suka sama Vina. Bahkan sering ngegodain Vina di hadapan Eki yang padahal ya pacarnya Vina ini. Bahkan yang gilanya lagi bukan cuma menggoda, tapi Egi juga ternyata sempat nembak atau ngajak Vina pacaran. Nah tapi ya Vina ini selalu nolak. Yang awalnya Vina ini nolaknya itu dengan cara baik-baik. Karena selalu ditolak, ternyata Egi ini tuh makin lama ya jadi makin kurang ajar. Karena makin lama bukan cuma menggoda aja nih dia, tapi Egi ini mulai berani megang-megang Vina. Yang pasti ini pun ngebuat Vina risih, bahkan merasa dilecehkan. Nah karena inilah, karena udah kesel nih ya, Vina pun sempat meludahi Egi pas Egi ini lagi-lagi menggoda dengan cara megang-megangin Vina. Yang mana kejadian itu juga ternyata sering diceritakan Vina ini ke kakaknya. Yang emang ya kakaknya pun pastinya kesel dengan sikap Egi ini yang kurang ajar. Sedangkan Egi ternyata tersinggung, bahkan diem-diem Egi pun disitu dendam tuh karena diludahin. Nah yang mana disinilah semua dari kasus ini pun bermula. Jadi di tanggal 27 Agustus tahun 2016, tepatnya di malam minggu jam 7 malam, Vina ini tuh sempat pamit ke kakak dan bapaknya di rumah. Ya karena saat itu ibunya sedang ada di rumah karena sedang kerja di Malaysia. Yang mana Vina ini pamit mau jalan-jalan keluar dengan Eki yang sebagai pacarnya. Nah karena keluarganya juga yang udah percaya dengan Eki, jadinya ya kakaknya pun ngizinin. Dan di jam 7 malam Vina dan Eki pun berangkat jalan-jalan menggunakan motor. Terus di jam 10 malamnya karena Vina yang masih belum pulang, bapak dan kakaknya di rumah ya itu sebenarnya udah resah. Sempat berusaha menghubungi Vina juga ya tapi nggak dijawab. Terus setelah ditunggu beberapa jam akhirnya ya di tengah malamnya nih bapak dan kakaknya Vina pun itu dikagetkan. Karena saat itu salah satu teman laki-laki Vina itu mendatangi rumah Vina di jam 1 malam untuk sampein yang katanya ya kalau Vina ngalamin kecelakaan. Yang saat itu ya Vina ini itu udah ada di rumah sakit. Karena ini kakak dan bapaknya Vina pun saat itu juga itu langsung ke rumah sakit. Nah di sana ya mereka sempat ketemu dengan Vina dengan kondisi yang udah kritis tapi masih hidup. Tapi pas bapak dan kakaknya berusaha manggil Vina, di situ dia udah nggak ngerespon lagi. Yang akhirnya nggak lama kemudian ya Vina pun akhirnya berhenti bernafas di rumah sakit dengan kondisi luka di tubuhnya yang cukup parah. Karena berdasarkan pengakuan bapak dan kakaknya Vina pas ngelihat Vina di rumah sakit nih ya, kondisi kepala bagian belakangnya itu katanya udah membengkak bahkan melunak. Nah jadi gambarnya itu kayak balon yang diisi air. Dan kondisi tangan dan kakinya juga yang udah remuk. Nah sedangkan Eki saat itu ya udah meninggal duluan. Karena Eki ini katanya meninggal di tempat kejadian. Terus karena saat itu HP Vina ini yang masih ada di TKP tempat Vina dikabarkan kecelakaan, jadinya ya bapak Vina pun saat itu juga langsung ke sana, tepatnya di jalan flyover Kepompongan yang niatnya mau ngambil HP Vina di situ. Nyampe di sana ternyata udah banyak polisi yang melakukan olah TKP. Nah yang mana disinilah bapaknya Vina pun mulai ragu kalau Vina dan Eki itu ngalamin kecelakaan. Kenapa? Karena motor yang digunakan Eki dan Vina yang masih ada di TKP itu sama sekali nggak nunjukin adanya kerusakan yang berarti. Bahkan spionnya pun katanya itu masih utuh. Sedangkan awalnya diduga kalau Vina dan Eki itu ngalamin kecelakaan tunggal yang nabrak sebuah tiang yang ada di flyover itu. Sedangkan tiang yang ditabrak pun itu nggak ada kerusakan dan trotoarnya juga nggak ada nunjukin bekas kecelakaan. Bahkan saat bapaknya pun ngambil HP Vina, HP-nya pun itu nggak rusak bahkan nggak retak. Nah yang mana dari sinilah bapaknya Vina pun mulai merasa janggal. Tapi saat itu bapak dan kakaknya Vina itu masih nggak berani bersuara tuh soal hal janggal yang mereka rasakan. Ya karena mereka masih belum punya bukti apapun. Apalagi saat itu ya mereka pun itu masih shock harus nerima kenyataan kalau mereka harus kehilangan Vina secepat itu. Setelah kejadian ini kakaknya Vina pun langsung ngabarin soal kejadian ini ke ibunya Vina yang saat itu masih di Malaysia. Yang emang kabar ini pun sempat ngebuat ibunya Vina di sana ya shock bahkan sampai sakit. Ya karena saking kagetnya dengar kabar ini. Karena saat itu ibunya yang sedang sakit, jadi ibunya pun gak diizinin bosnya pulang ke Indonesia karena khawatir dengan kondisi ibunya Vina yang dalam keadaan yang gak stabil. Jadi niat bosnya itu baik gitu ya, yang niatnya setelah benar-benar sembuh barulah ibunya Vina ini diizinkan pulang ke Indonesia. Terus besoknya mau gak mau akhirnya ya Vina pun itu dimakamkan tanpa kehadiran ibunya. Nah terus malamnya saat keluarga Vina yang sedang menggelar tahlilan, tiba-tiba
tiba-tiba kakaknya Vina ini ditelepon pihak keluarga dari salah satu teman Vina ini yang bernama Linda. Yang mana mereka ngabarin kalau saat itu Linda kerasukan roh Vina dan nyuruh kakaknya Vina bahkan keluarganya untuk datang ke sana karena katanya ya Vina yang sedang di tubuh Linda itu nggak akan mau keluar sebelum dia ketemu dan keluarganya karena katanya ada yang mau dia sampein. Karena inilah malam itu juga kakak dan bapaknya Vina pun langsung mendatangi rumah Linda. Nah nyampe di sana ya bapak dan kakaknya pun itu kaget karena saat itu ya Linda yang sedang kerasukan emang bener-bener ngeluarin suara Vina. Yang emang ini pun diakuin kakak dan bapaknya Vina saat mereka ini diundang di podcastnya Denny Sumargo. Yang katanya ya suaranya dan cara nangisnya itu bener-bener mencirikan Vina banget. Nah karena mereka yang sebagai kakak dan bapaknya Vina ya pasti mereka kenal banget kan dengan suara Vina dan ciri-ciri nangisnya. Yang katanya ya itu emang bener-bener mencirikan Vina banget. Yang mana disitulah Vina menceritakan semua kronologinya yang emang didengar langsung sama bapak dan kakaknya Vina yang juga ada di situ. Di tengah kerasukannya karena kakaknya Vina merasa perlu merekam situasi kerasukannya yang niatnya untuk dijadikan bukti ke pihak kepolisian nanti. Jadinya ya kakaknya Vina pun ngerekam kejadiannya tapi emang gak full tuh dari awal sampai akhir kerasukannya. Yang intinya pengakuan roh Vina yang masuk ke tubuh Linda itu sebut kalau Vina dan Eki bukan ngalamin kecelakaan. Nah tapi mereka dihabisin dengan Egi yang merupakan teman satu tongkrongan Eki yang suka sama dia yang merupakan geng motor di sana. Dari sinilah akhirnya pihak keluarga pun yakin yang seolah menjawab kejanggalan mereka tadi. Yang akhirnya saat itu juga ya pihak keluarga pun langsung melaporkan soal ini semua ke pihak kepolisian soal kemungkinan adanya aksi pembunuhan yang dialami Vina dan Eki dan juga nunjukin video kerasukan tadi ke pihak kepolisian. Dari sinilah pihak kepolisian dan juga bapaknya Eki yang saat itu juga sebagai polisi yang bertugas di Polres Cirebon bagian narkoba langsung melakukan penyelidikan mendalam soal kasus ini, termasuk meriksa beberapa teman Vina dan Eki ya untuk nyari tahu sosok Egi yang diceritakan roh Vina tadi. Yang ternyata ya emang ada tuh teman-teman mereka yang kenal dengan Egi. Yang intinya ya sosok Egi ini tuh emang bener-bener ada, yang bahkan ada juga yang sebut namanya Peggy gitu loh yang biasa dipanggil Perong. Dari sinilah informasi ini pun mulai menyebar yang akhirnya ya banyak netizen juga itu yang penasaran tuh siapa sebenarnya sosok Egi atau Perong. Sedangkan di sisi lain bapaknya Eki yang juga polisi yang juga yakin ya kalau Vina dan Eki bukan ngalamin kecelakaan. Jadinya ya bapak Eki dan pihak kepolisian di sana pun langsung melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian di sekitaran jalan flyover Kepompongan. Di sana bapaknya Eki sempat mendatangi tempat pencucian mobil yang gak jauh dari SMP Negeri 11 Kota Cirebon untuk nanya ke tukang cuci mobil itu apakah mereka tahu kalau semalam ada kejadian ribut-ribut di sekitaran jalanan itu. Ternyata salah satu saksi yang sebagai pekerja di pencucian mobil itu ngakuin tuh kalau semalam pas dia beli rokok ke warung pinggir jalan di dekat SMP 11 dia emang sempat ngelihat kelompok geng motor yang melakukan serangan ke motor lain. Dan dia juga tahu kalau kelompok geng motor itu biasanya sering nongkrong di sebelah tempat pencucian mobilnya. Nah tapi saat itu ya saat dicek ke sana ternyata mereka para geng motor ini sedang gak nongkrong di situ. Jadinya karena informasi ini bapaknya Eki dan pihak kepolisian pun langsung memata-matai tempat tongkrongan geng motor itu yang emang persis ada di sebelah tempat pencucian mobil. Singkat cerita setelah para geng motor itu ngumpul lagi di situ, bapaknya Eki dan pihak kepolisian pun langsung melakukan penangkapan. Yang emang pas mereka semua ditangkap, mereka pun dalam keadaan bingung yang seolah mereka nggak tahu tuh apa alasannya mereka ditangkap. Tapi awalnya di situ mereka semua nggak mengakui, bahkan mereka semua ngaku nggak kenal dengan Eki dan juga Vina. Nah tapi setelah diselidiki lebih dalam lagi, singkat cerita nih ya, akhirnya mereka pun mengakui tuh kalau mereka udah menghabisi Vina dan Eki dan juga melakukan pemerkosaan ke tubuhnya Vina. Yang mana dari sinilah kabar soal ini pun mulai menyebar, yang mana semua masyarakat juga baru tahu soal apa yang sebenarnya terjadi dengan Eki dan Vina yang ternyata bukan kecelakaan, tapi pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan geng motor ini ke mereka berdua. Dan juga di sini mulai menyebar nih soal informasi kayak gimana kronologi atau detik-detik akhir yang dialami Vina dan Eki di malam yang naas itu. Jadi informasi yang berkembang saat itu ya, kalau Vina dan Eki di tanggal 27 Agustus tahun 2016 tepatnya di malam minggu, mereka emang sempat jalan-jalan. Terus di sekitaran jam 10 malam saat mereka melintasi jalanan sepi di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, ternyata Egi dan kelompok geng motornya udah tahu tuh kalau Vina dan Eki bakal melintas di jalan itu. Jadinya Egi dan teman-temannya pun nunggu mereka lewat di depan SMP 11. Nah terus pas Eki dan Vina lewat ya, mereka pun langsung ngelempar Eki dan Vina menggunakan batu. Nah karena ini ya, Vina dan Eki yang panik itu langsung tancap gas ke arah jalan flyover Kepompongan. Sedangkan Egi dan kelompoknya pun gak tinggal diam. Mereka pun langsung buru-buru lompat ke motornya untuk ngejar Vina dan Eki sambil ngebawa balok, bahkan ada yang ngebawa sajam. Setelah kejar-kejaran, akhirnya pas mereka nyampe di jalan flyover Kepompongan, mereka pun mepetin dan mukul dari motor sampai akhirnya ya Vina dan Eki pun terjatuh tuh persisnya di jalanan yang ada di flyover itu. Nah di situ mereka pun sempat mukulin Eki yang berusaha melawan. Setelah lemas karena dipukul, mereka pun ngebawa Vina dan Eki balik ke kawasan di dekat SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Nah persis
persisnya ke lahan kosong yang ada di belakang ruko. Yang mana disitulah mereka pun menghajar Eki dan Vina. Setelah itu mereka semua langsung menggilir Vina di hadapan Eki yang saat itu udah nggak berdaya. Nah tapi biarpun kondisinya udah lemah ya, Eki ini sempat berusaha nolong Vina yang sedang digilir geng motor itu. Karena ini mereka semua jadi kesal dan lagi-lagi menghajar Eki secara membabi buta. Terus karena Eki dan Vina yang sempat ngelihat wajah mereka, jadinya ya mereka pun akhirnya mengeksekusi Eki dan juga menghajar Vina di situ, yang emang udah mereka niatkan untuk menghabisi mereka berdua di situ supaya mereka nggak bisa ngelapor. Setelah itu yang udah di tengah malam, yang mana di situ Eki yang udah nggak bernyawa ya, sedangkan Vina itu dalam keadaan kritis. Nah mereka pun langsung ngebawa tubuh Vina dan Eki balik ke flyover tadi lagi untuk ngebuang tubuh mereka berdua di pinggir luar jalan flyovernya dan ngebuat seolah-olah Vina dan Eki ngalamin kecelakaan. Nah terus setelah itu ya mereka pun langsung bubar. Dan ternyata berdasarkan pengakuan kakaknya Vina, kalau teman laki-laki Vina yang datang ke rumah Vina di jam 1 malamnya untuk ngelapor soal kecelakaan yang dialami Vina, ternyata itu salah satu dari pelakunya juga. Jadi itulah kronologi yang tersebar saat itu. Dan setelah warga di sana tahu ya soal kayak gimana kejamnya para pelaku ini, banyak warga di sana yang marah, yang bahkan sampai minta untuk para pelakunya dihukum matoe. Dan banyak juga masyarakat yang kecewa karena saat itu polisi baru berhasil nangkap ke-8 pelakunya. Sedangkan ketiga pelakunya lagi termasuk Egi yang sebagai otak di kasus ini masih belum ketangkap. Ditambah ya saat itu ada informasi yang beredar juga nih yang katanya kalau Egi ini tuh anak polisi berpangkat yang udah melarikan diri ke Jakarta. Dan banyak juga masyarakat dan netizen yang penasaran nih kayak gimana sih wajah Egi ini. Yang bahkan saat itu ya fotonya pun gak tersebar. Karena anehnya nih ya, dari semua teman-teman yang udah ditangkap, ternyata dari mereka gak ada satupun yang punya fotonya Egi. Jadi yang saat itu Egi yang sebagai DPO cuman ciri-cirinya aja tuh yang disebarluaskan. Yang mana ciri-cirinya Egi saat itu berusia 22 tahun, tinggi tubuhnya itu berkisar 160 cm dengan tubuh yang kecil dan juga berambut keriting, yang merupakan warga desa Wanjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Nah tapi saat itu nggak ada informasi juga tuh soal siapa nama bapaknya Egi ini yang katanya polisi berpangkat. Jadi saat itu Egi dan kedua temennya yang masih belum ditangkap saat itu ya mereka pun itu mulai berstatus DPO. Sedangkan ke-8 pelakunya yang udah berhasil ditangkap, mereka pun akhirnya dijatuhin hukuman seumur hidup. Kecuali Saka yang saat itu masih berusia 15 tahun alias masih dianggap sebagai anak di bawah umur. Nah jadinya ya Saka ini itu dijatuhin hukuman 8 tahun penjara. Tapi biarpun mereka berdelapan ini udah mendekam di penjara, tapi ketiga pelakunya lagi nih ya, terutama Egi yang sebagai otak pelakunya itu masih belum juga terungkap. Dan